Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas Indonesia, kembali bersama Ibu Zuldia Rahmawati atau Ibu Dia. Kali ini materi belajar kita adalah belajar membuat garis bilangan untuk SD atau MI. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, silakan disiapkan kembali alat tulisnya, pensil, bolpen, penghapus, penggaris ya, dan kertas atau buku tulis. Yuk, kita mulai. Anak cerdas Indonesia, jadi sekarang kita mulai belajar membuat garis bilangan ya. Garis bilangan kita mulai untuk membuat garis yang lurus menggunakan penggaris kalian ya. Yang lurus, jangan miring. Nah, seperti ini. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita memberikan tanda panah pada ujung kanan dan ujung kiri. Ya, ujung kanan dan ujung kiri. Artinya, garis bilangan ini bisa tidak terbatas, diteruskan juga bisa, ya. Kemudian setelah itu kita membagi garis bilangan ini menjadi titik-titik. Nah, yang perlu kalian pahami pada saat pembagian titik ini harus sama jaraknya ya, minimal terlihat sama jaraknya ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini sama jaraknya. Tidak boleh loncatnya terlalu panjang kemudian panjang pendek atau pendek panjang, tidak boleh. Dari sini misalkan loncat ke sini, kemudian sini loncatnya, loncat panjang lagi, nah tidak boleh. Itu harus jaraknya sama antar titik ya. Sampai di sini difahami anak-anak? Iya. Nah, selanjutnya di sini kita berikan titik untuk bilangan 0 ya. Untuk bilangan 0. Yang ke kanan, deret kanan ini berarti positif. Yang ke kiri adalah deret negatif. Nah, ini adalah merupakan bilangan loncat 1 ya. Garis bilangan loncat 1. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya positif. Ya, karena dia ke kanan, deret positif. Sedangkan yang ke kiri setelah 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jangan lupa membubuhkan tanda negatif di depan bilangannya. Ya, seperti ini ya. Ini tidak boleh dilupakan. Kadang-kadang anak-anak karena terburu-buru ingin cepat selesai, dia lupa memberikan tanda negatifnya ya. Dia tulis angkanya dulu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian lupa diberikan tanda negatifnya ya. Nah, karena beda nilainya antara yang di sebelah kanan deret positif itu tidak ada tandanya, sedangkan yang di kiri deret negatif itu baru dikasih tanda negatif ya. Nah, sekarang ketika ada tugas, kita disuruh membuat garis bilangan yaitu posisi negatif 3. Nah, seperti tadi, cara yang pertama adalah kita membuat garis bilangan dulu. Kemudian di kiri dan kanannya kita berikan tanda panah seperti ini. Nah, kemudian kita buat tandanya, pembagian tempatnya 0, 1, 2, 3, 4. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di manakah posisi negatif 3? Di sini ya. Nah, caranya adalah di pas titik negatif 3 ini kita berikan tanda lebih besar daripada titik-titik yang ada. Ini loh negatif 3. Jadi nanti yang mengkoreksi, yang membaca bisa tahu posisi yang ditanyakan adalah negatif 3. Nah ya, paham sampai di sini? Jadi bedakan besarnya ini lebih besar, tebelin dia urek-urek di sini. Nah, kalau ini kan cuma titik-titik aja. Kalau ini karena dia diminta posisi negatif 3, ini diurek-urekin ya. Paham ya? Kemudian cara yang kedua yaitu dengan membuat garis seperti ini. Jadi posisi negatif 3 kan ada di sini. Nah, dari 0 ini diberikan garis tanda panah. Nah, tanda panah dari 0 ke negatif 3 berhenti. Ada pula yang memberikan garis titik-titik ini di bawahnya. Tidak masalah ya, tapi kalau untuk garis saja sini berhenti. Jadi orang akan tahu bahwa yang kalian gambar, yang kalian tentukan adalah negatif 3 karena dari 0 ke kiri 3 langkah. Sekali lagi, dari 0 ke kiri
3 langkah itu namanya negatif 3. Paham anak-anak? Nah, sekarang kita mendapatkan tugas untuk membuat atau menentukan negatif 40 pada sebuah garis bilangan. Nah, seperti tadi Bu Guru contohkan, yang pertama membuat dulu garis bilangannya, berikan tanda panah kiri dan kanan, kemudian kita bagi. Nah, kalau untuk membuat negatif 40 kita menggunakan bilangan loncat 1, alangkah panjangnya. Nanti buku kita nggak cukup, maka dari itu kita membuat bilangan loncat 10. Ya, Bu Guru mulai dari 0 di sini. Bu Guru kok nggak pakai positifnya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita mulai dari 0 nggak masalah ya. Dari 0 bukan ke 1, tapi dari 0 langsung loncat negatif 10, negatif 20, negatif 30, dan negatif 40. Karena yang diminta adalah negatif 40, maka di atas negatif 40 kita beri tanda lebih tebal. Kalau ini kan tipis, nah ini lebih tebal. Jadi walaupun tidak ada soalnya seperti ini, Bu Guru bisa baca, oh kalian membuat titik pada posisi negatif 40. Nah seperti itu ya, paham ya. Nah sekarang ada juga yang seperti ini. Nah setelah kita membuat garisnya, kemudian kita membuat ujungnya, tanda panah pada ujung-ujungnya seperti ini. Nah, kemudian kita membuat bilangannya. Di sini Bu Guru mulai dari positif 10. Boleh Bu Guru? Boleh. Positif 10. Langsung juga dari 0, kemudian negatif 10 juga boleh. Ya. Dari 0, negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40. Stop, karena ini yang kita diminta. Maka dari titik 0 melangkah ke arah kiri. Lihat ini ada tanda panah. Dari 0 merangkah ke arah kiri, berhentinya di negatif 40. Nah, seperti ini. Ya, berarti dari 0 melangkah ke negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40. Kita berikan garis. Ada tanda panahnya yang artinya dia melangkah ke kiri. Berhenti di sini, maka bisa dibaca bahwa garis bilangan ini menunjukkan bilangan negatif 40 atau posisi negatif 40 pada sebuah garis bilangan. Ya, paham anak-anak? Nah, soal yang berikutnya adalah ketika kita mendapatkan tugas untuk menentukan letak atau posisi pada garis bilangan, pada sebuah garis bilangan, yaitu bilangan 64. Nah, sekali lagi, kalau kita menggunakan bilangan loncat 1 akan terlalu panjang untuk membuat atau menentukan posisi bilangan 64. Nah, maka dari itu kita menggunakan garis bilangan yang menggunakan loncat berapa ini? Loncat 8 ya. Nih, 94 loncat 8 ya. Dari 0 ke 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 dan 64. Nah, untuk menentukan posisi 64, bisa kalian berikan titik di sini yang tebal di atas 64, atau kalian berikan garis pada dari 0 ya ke 64. Kasih garis, dia menuju ke kanan. Ya, jangan lupa ini menuju ke kanan. Kalau ada yang mau di sini kasih titik-titik garis turun boleh ya. Kalau hanya begini saja juga boleh ya. Itu. Kemudian kalau misalkan sekarang kita disuruh menentukan deret negatif, yaitu posisi negatif 81. Maka kita membuat garis bilangan dulu yang lurus ya. Setelah itu baru diberikan tanda panah kiri dan kanan, lalu menentukan bilangan loncatnya. Untuk 81 kita bisa menggunakan bilangan loncat 9 ya. Kita tulis dulu bilangan yang ada di sini dari mulai 9, dari 0 ke 9, bukan dari 0 ke 1 ke 9, bukan ya. Dari 0 langsung 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Kemudian boleh di sini kalian berikan titik tebal 81, boleh berbeda tapi dia lebih tebal ya. Kemudian atau ini memberikan garis dari 0, dari titik 0 menuju ke titik 81, diberikan garis. Karena dia negatif, melangkah ke kiri, maka di sebelah kiri dia diberikan tanda panahnya. Oke ya, paham anak-anakku semuanya?
Nah, sekarang untuk evaluasi, coba kalian berlatih di rumah membuat garis bilangan dengan menentukan nomor 1 posisi 16. Nah, dalam membuat garis bilangan ini bisa kalian membuat garis bilangan dalam garis bilangan loncat 1 atau loncat 2. Kemudian tentukan di manakah titik 16 berada. Kemudian yang nomor 2 adalah negatif 42. Dalam membuat garis bilangan dengan menentukan negatif 42, kita bisa menggunakan garis bilangan yang berisi bilangan loncat 2, pinter, dan bilangan loncat 7. Kemudian untuk nomor 3, posisi 75 pada garis bilangan, maka kita membuat garis bilangan dengan berisi bilangan loncat berapa? 5, betul. Dan 15. Boleh 15 ya. Kemudian nomor 4, kita membuat garis bilangan dengan posisi negatif 44. Maka kita membuat garis bilangan yang berisi bilangan loncat berapa? 2, pinter, 4, pinter, dan 11. Kemudian nomor 5 adalah negatif 25. Maka kita membuat garis bilangan yang berisi bilangan loncat 1, boleh, 5, bagus ya. Demikian anak cerdas Indonesia, silahkan kalian mencoba di rumah. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Ya, selamat belajar, selamat menempuh atau melaksanakan tugas belajar di rumah, dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.